Konon katanya, ada sosok putih yang tiba-tiba narik kaki kalian saat berenang. Malam Akademia, selamat datang di Silent Screen episode 8. Your worst nightmare, now on the screen. Kembali lagi nih di Bayang-Bayang Terang bareng Afgal ya. Dan aku Azra, yang bakal nemenin kalian berhimpun bareng di tempatnya itu ada di kolam renang Singandaru yang ada di Pusat Serang, yang udah banyak peruntukan basah dan penuh cerita misterius. Jadi sumber ini kami ambil dari IDN Times Banten. Siap-siap ya, kita bakal gali dari bayang-bayang dan bisik-bisik yang tiba-tiba muncul. Tarik napas dalam-dalam, pegang erat HP kalian. Karena di episode malam ini, kita bakal buat kalian gak bisa tidur. Dan bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Jadi gini, kolam ini dibangun pertama kali tahun 1975 untuk Pekan Olahraga Mahasiswa Jawa Barat. Rumornya, pada tahun 2000-an, kolam renang ini mulai ditinggalkan. Air yang dulu jernih, sekarang menjadi keruh yang bisa bikin mata kalian perih. Bukan cuma itu doang yang bikin angker. Konon katanya, ada sosok putih yang tiba-tiba narik kaki kalian saat berenang. Bahkan, rumor tersebut dikabarkan pada siang hari atau tengah siang bolong. Dan yang paling ngeri di tahun tersebut itu adalah ada anak kecil umur 7 tahunan dari Benggala. Dia itu berenang di kolam dewasa yang tingginya itu sekitar 2 meter. Tiba-tiba ditarik ke dasar kolam dan menghilang. Lalu ditemuin warga dalam kondisi yang mencekam banget. Cukup mengenaskan ya? Iya. Nah. Terus juga warga berspekulasi kalau misalnya di sana itu ada yang namanya tumbal pertama. Dia anak kecil itu. Serem gak sih, Len? Jujur sih serem. Ya kan? Karena baru pertama kali kejadian di tempat tersebut ya. Iya. Terus juga tiba-tiba airnya tuh bergejolak panas. Jadi ya kayak bergejolak-gejolak itu. Lalu ada muncul tangan putih. Kayak gitu. Coba kalian bayangin deh. Betapa mengenaskannya hal itu terjadi pada anak kecil umur 7 tahun. Yang bahkan belum tahu apa-apa ya, Len. Bisa dibilang belum tahu apa-apa dan hal tersebut yang pastinya sangat meninggalkan bekas luka mendalam untuk orang tuanya. Banyak pengalaman nyata yang bikin orang kapok buat deketin kolam renang tersebut. Ada salah satu warga yang ngambil papan kayu di pinggiran untuk dijadiin bahan kayu bakar di rumahnya. Di saat diambil di rumah tersebut, kondisi di dalam rumahnya sudah chaos banget. Piring tiba-tiba jatuh, pintu terbuka sendiri, dan itu bikin dia mendengar suara bisik-bisik. Kembalikan papan tersebut. Akhirnya di pagi buta, ia segera mengembalikan kayu tersebut di tempat semula. Ada warga di sana sempat melihat perempuan yang ciri-cirinya itu basah kuyup, tatapan matanya kosong, gak ada pupil, dan senyum tipis sambil menjulurkan tangannya sambil berkata, "Ayo pergi sama aku, kolam renangnya enak kok." Dan akademia, suasana di Singandaru malam hari itu sangatlah gelap, sangatlah seram. Jadi, coba kalian bayangin, hal itu sangatlah bikin kalian tuh takut. Lalu lampu di sana pada malam hari jam 12 malam mati tiba-tiba. Padahal di wilayah lain itu baik-baik saja. Tidak ada kondisi yang mengharuskan untuk mati lampu. Konon hantu di kolam tersebut suka main listrik untuk menarik perhatian.
Beberapa YouTuber juga datang ke lokasi tersebut bawa kamera full baterai. Namun tiba-tiba baterainya tersebut langsung habis semua. Dan HP mereka juga tiba-tiba langsung panas itu aja. Dan yang lebih ngerinya sih, ada tim yang coba datang ke lokasi untuk rekam suara di dekat kolam tanpa air. Tapi tiba-tiba dengar suara anak kecil yang teriak minta tolong. Mama, tolong aku. Air di sini dingin banget. Diputar berkali-kali juga, suara tersebut terdengar jelas. Tanpa sedikit pun ada yang rusak. Kayak lagi dideketin ke telinga. Jerak, Apa? kalau kita sekarang berdua ke tempat itu malam-malam, gimana menurut kamu, Jerak? Kayaknya kalau dari aku sendiri ya, aku gak bakal nekat sih Len ke sana. Karena dengan dengar ceritanya ini aja ya, aku udah merinding banget. Aduh, kalau misalkan aku ikut tetap buat nekat ke sana ya, aku sih pasti bakal jadi beban sih Len. Terus juga dan akhirnya ini tuh alhamdulillahnya tempat ini tuh udah tutup kemanen. Tapi masih ada warga yang lihat perempuan era 70-an dengan ciri-cirinya itu basah kuyup, tatapan matanya kosong, gak ada pupil, lalu sambil tersenyum tipis dengan mengulurkan tangannya sambil ngomong, "Ayo ikut aku ke kolam renang, airnya enak kok." Gimana lah menurut kamu? Itu sih ngeri banget ya. Ya kan? Karena di kolam tersebut itu udah ada kejadian-kejadian yang janggal ya, tidak? Bener banget. Dan ini tuh udah ada sekitar 20 tahunan lebih. Udah lama banget ya sih Len? Udah lama banget. Sekarang aja tahun 2025, kurang lebih udah 25 tahun lebih ya. Bener, 25 tahun lebih itu ditutup. Yang pastinya beton-beton di sana tuh udah pada ditumbuhi oleh daun-daunan yang tingginya sedada manusia dewasa. Dan yang pasti tempat tersebut dengan adanya lumut-lumut atau bahkan tumbuh-tumbuhan yang bisa bikin suasana makin angker. Oh ya Len, kamu tau gak sih kenapa alasan ini tuh tutup? Kenapa itu juga? Karena dia tuh bangkrut dan airnya tuh katanya kotor, tapi aslinya tuh malah sebaliknya. Katanya itu kalau misalnya bangunan keramat kayak gitu harus ada apa namanya, tumbal ya Len? Harus ada tumbal. Tumbal. Dan anak yang tahun 1775 ya? 1975. Oh ya, 1975 itu adalah tumbal pertamanya. Tapi sampai sekarang ini makhluk gaib ini tuh masih haus tumbal. Jadi ya kemungkinan itu sih tutupnya. Dia akan terus mencari tumbal berikutnya sampai dia merasa puas ya, Jera. Bener banget. Terus karena udah ditutup nih, pokoknya udah jauh lah dari tahun 2000-an itu masih kedengeran ada suara cipratan air yang keras. Bayangin Len, kan itu kan udah airnya udah kering ya. Udah kering terus ditumbuhin pohon-pohonan atau ilalang tinggi. Terus masih ada suara cipratan air dari kolam renangnya. Serem banget ya sih? Itu serem banget sih. Serem Karena banget. yang dimana air aja udah nggak ada, tapi suaranya Masih ada. Ada saksi mata nyata, kita sebut aja namanya Mbak Sari. Dia penjaga kolam renang dulu. Dia pernah ngeliat ada sesosok puluhan orang yang nyebur di kolam tanpa air. Mereka nyebur di kolam tersebut sambil ketawa yang bunyinya splash. Gitu suaranya. Dan yang lebih ngeri, ada juga TV lokal pada tahun 2010 yang lari ke berit-berit karena ngelihat pohon bergerak sendiri. Tapi di kamera mereka nangkap sosok pucat anak kecil yang mukanya kelihatan banget, terlihat jelas. Mereka meriksa dengan detail dan ya, muka tersebut adalah sosok anak kecil yang mungkin diperkirakan dulu hilang. Dan puncaknya lagi ya Len, pada tahun 2015 itu ada remaja yang nekat untuk uji nyali di kolam renang yang dangkal.
Tapi tiba-tiba airnya itu bergejolak panas dan ada yang narik kaki mereka semua. Tapi ada satu saksi dan satu orang yang selamat ini berkata, rasanya itu seperti tarik 10 tangan yang dingin banget. Dan semenjak itulah mereka ini udah benar-benar menyesal untuk nekat untuk uji nyali itu. Intinya, jangan coba-coba untuk dengerin cerita ini sendirian ya Akademia. Karena bisa dibilang Singandaru bukan hanya mitos belaka, tapi sesuatu yang disembunyiin oleh pemerintah. Jadi, untuk Akademia yang mau datang ke kolam tersebut untuk uji nyali, siapin doa dan mental kalian ya teman-teman. Wah, parah banget ya sih Akademia cerita Singandaru malam ini yang banyak misterius dan banyak korban jiwa lainnya. Jadi, jangan lupa untuk ikutin kita di Spotify, YouTube, X di @tirta_fm, dan Instagram kita @tirta.fm, dan TikTok kita di tirta_fm_. Nah, Akademia jangan lupa ikutin terus siaran on air kita di bit.ly/on_tirta_fm. Dan aku Galen. Aku Ezra. Jangan lupa ikutin siaran Silent Screen kita di minggu-minggu berikutnya. See you!